kembali lagi dengan saya Agustina dari Oma Batik Lasem. Kali ini saya akan sedikit cerita tentang sejarah batik tulis Lasem. Jangan lupa untuk subscribe ya, loncengnya diklik untuk membantu saya lebih semangat lagi dalam menceritakan pengalaman tentang batik-batik tulis dan sejarah batik tulis Lasem yang kita ketahui melalui runtutan cerita yang sangat panjang dari perjalanan Laksamana Cheng-ho dengan berbagai macam ekspedisi sampai ke berbagai negara dan akhirnya bisa mampirlah Laksamana Cheng-ho untuk ke Lasem. Dan dari cerita Laksamana Cheng-ho, ekspedisi pertama dan juga ketiga yang menurut ceritanya dia menurunkan awak kapalnya untuk membenahi kapal dan juga menurunkan awak kapal yang sedang sakit. Jadi merawat yang sakit dan juga membenahi kapal untuk melakukan ekspedisi ke negara atau ke tempat lainnya. Dari sini dia membawa nahkoda yang luar biasa namanya Binang-on yang mengantarkan Laksamana Cheng-ho sampai ke berbagai tempat. Ya, dengan melihat keindahan Lasem, Binang-on membawa istrinya yang bernama Nalini dan kedua anaknya yang bernama Binangti dan juga Binangnan. Dengan melihat keindahan Lasem yang luar biasa, Binang-on meminta izin kepada Laksamana Cheng-ho untuk bisa tinggal di Lasem. Dengan mendapati info tersebut, Laksamana Cheng-ho menemui Adipati Lasem untuk meminta izin agar Binang-on bisa tinggal di Lasem. Dan singkat cerita, akhirnya Binang-on bisa tinggal di Lasem dengan syarat bisa memajukan perekonomian dan juga keterampilan dari warga pribumi untuk bisa memajukan kesejahteraan di bidang perekonomian. Dan akhirnya Nalini yang sangat pintar atau mahir dalam membatik, beliau mengajari membatik yang juga membawa warna-warna yang cerah, yang dahulunya batik Nusantara hanya terkenal dengan warna sogan dan juga warna hitam. Dengan warna oriental yang dibawa memberikan warna tersendiri dengan khasnya warna merah oriental, ada warna kuning dan juga warna lainnya yang ditambahkan pada batik tulis Lasem menjadi warna yang banyak digemari. Akhirnya warna merah oriental yang diramu dengan air lasem yang mengandung elemen tertentu sehingga menjadikan merah oriental menjadi merah darah ayam. Nah, dari sinilah warna merah yang sangat luar biasa, merah darah ayam, banyak sekali digemari para pecinta kain pada saat itu. Akhirnya kain yang digemari tersebut bisa sampai ke seluruh Nusantara, bahkan bisa sampai ke negara tetangga yang menggemari dengan batik-batik oriental perpaduan Jawa yang menjadikan merah darah ayam. Dan akhirnya ada warna-warna cerah yang dipadukan dengan batik-batik pesisir sehingga menjadi warna baru dan motif-motif pesisiran yang banyak kita jumpai di Lasem. Nah, dari sini selain warna yang dibawa, dia juga membawa motif-motif dari campa yang ada 3 hewan mitologi Cina yang biasa kita sering jumpai dalam batik tulis Lasem. Ada naga, ada burung phoenix dan juga ada kilin ya, yang kita jumpai. Biasanya untuk naga itu ada maknanya dari ketiga hewan ini. Ya, yang pertama naga tadi, naga adalah simbol dari kepemimpinan, keberuntungan, kemakmuran, dan juga kesuburan. Nah, dari sinilah banyak orang juga menggemari.
Selain motif naga, yang kedua ada motif burung phoenix yang dipercaya sebagai simbol panjang umur. Dan yang ketiga ada motif killing sebagai simbol kemurnian dan keharmonisan. Nah, dari ketiga motif ini juga mewarnai batik tulis Lasem menjadi salah satu batik yang banyak digemari oleh pecinta wasra Indonesia. Selain itu juga, batik Lasem juga terkenal akan warna khasnya yang sering kita sebut dengan batik tiga negeri. Apa itu batik tiga negeri? Nah, sedikit cerita, batik tiga negeri itu terdiri dari 3 warna. Ada warna merah, biru, dan juga sogan, yang merupakan lambang dari berbagai negara. Merahnya dari Tionghoa, birunya Belanda, sogannya dari pribumi. Ya, walaupun dari berbagai negara tersebut, tetapi ketiga warna tersebut apabila diwarnakan dengan kain dan juga motif-motif Lasem menjadi keharmonisan warna yang sangat cantik, salah satunya seperti yang ada di belakang saya. Dan sekarang kita bisa jumpai untuk pewarnaan yang saya sebutkan tadi, sekarang sudah bisa kita temukan di Lasem dengan warna khasnya merah, birunya Pekalongan, dan sogannya di Solo. Dan semakin modern, semakin ke sekarang ini, di waktu sekarang ini kita bisa memproses ketiga warna tersebut di satu tempat. Jadi tidak mengirim dari satu tempat ke Lasem dulu, ke Pekalongan, ke Solo untuk menjadikan tiga negeri yang dulunya belum ada transportasi yang sudah kita jumpai sekarang ini ya. Jadi masih tradisional untuk mengirimnya, sehingga untuk membuat tiga negeri juga membutuhkan waktu yang luar biasa panjang. Nah, untuk tiga negeri sendiri motifnya sangat banyak, apalagi Lasem juga terkenal akan motif-motif batik beserta filosofinya, ceritanya, dan juga maknanya yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu di belakang saya, tiga negeri atau ini, apalagi ditambah lagi ada motif burung phoenix. Ya, jadi latoh itu adalah salah satu makanan tradisional di Lasem yang biasa kita jumpai menggunakan sambal kelapa. Jadi kita panen langsung dari laut, dicampur dengan sambal kelapa, akhirnya menjadi makanan tradisional. Dan latoh ini simbol dari perjuangan, tidak mudah menyerah. Banyak sekali kita jumpai desain-desain seperti ini, dan juga apalagi ada motif burung phoenix juga. Selain latoh ada juga sekar jagad, ada motif gerincing yang dipakai sebagai simbol untuk tolak bala, ada juga motif gunung ringgit yang dipercaya membawa simbol keberuntungan, ada juga geblok kasur yang membawa hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia. Ada juga motif dan masih banyak motif lainnya yang perlu kita ketahui. Dan selanjutnya batik tulis Lasem berdasarkan fungsinya kita bisa ketahui dari kain panjang, ada juga jarit, dan juga sarung. Kain panjang sendiri umumnya di ukuran 2,30 x 105, ada yang 2,30 x 110, dan ada juga 115 x 2,30. Nah, spesial lagi untuk dipakai berjarit untuk bagi pria dari kanan ke kiri, untuk perempuan dari kiri ke kanan. Apabila dijahit jadi kemeja ukuran 2,30 x 115, kita bisa menggunakan kemeja lengan panjang dengan ukuran lebih XL. Kalau untuk lengan pendek ukurannya 3L. Yang berikutnya ada sarung. Untuk sarung sendiri dengan ukuran standar di lebar 115 x 2,25 meter dan 2,30 meter. Untuk
sarung jumbo lebarnya sendiri ada di 120 kali 2 meter 30, ada yang 2 meter 35. Dan yang terakhir digunakan untuk sebagai selendang gendong dengan ukuran umum 100 kali 2 meter 70, ada yang 90 sampai dengan 2 meter 65. Selendang gendong dibagi menjadi 3 bagian, ujung kepil, penangan, dan terakhir ada Motif-motif yang terkenal di lasem ada yang banyak cerita di dalam filosofinya dan berdasarkan motif ada sekar jagat, ada latohan, ada gunung ringgit, ada keplok kasur, ada gunung ringgit, masih banyak lagi sekitar ada 30 lebih motif lasem yang ada makna dan juga doanya yang luar biasa.